Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Seperti biasa, kita akan isi setiap jam 10 pagi dengan menimba ilmu, memberi makanan rohani, tidak hanya sekedar memberi makanan jasmani seperti sarapan, breakfast. Untuk menjadi manusia yang sempurna, kita juga perlu beri makanan rohani. Itu sebabnya majelis ilmu seperti ini selalu disebut dengan santapan rohani. Majelis ilmu atau menghadiri majelis ilmu sangat tinggi nilainya di sisi Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majelis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Pada pagi ini, Ustaz akan bawa satu topik lagi berdasarkan kitab 30 kunci kebahagiaan, yaitu kunci yang ketiga. Setelah kunci yang pertama dengan tajuk fikir dan syukur, tajuk yang kedua pula, kunci yang kedua, jangan fikir perkara lepas. Nah, tajuk hari ini, tajuk yang ketiga, hari ini adalah hari kamu. Hari ini adalah hari kamu. Kunci yang ketiga, hari ini adalah harimu. Apa maksudnya? Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni, pengarang asal buku ini, Ustaz hanya menterjemahkan saja, mengulas tajuk ini dengan bahasa yang sangat cantik. Beliau tidak ulas secara bertele-tele atau dengan kata-kata yang panjang-panjang, enggak. Pendek saja. Tapi mantap maknanya. Dalam maknanya. Coba perhatikan. Kunci ketiga kebahagiaan ialah fokus pada hari ini. Fokus, konsentrik pada hari ini. Maksudnya, jika kamu sedang berada pada waktu pagi,
maka kamu jangan menunggu petang. Sekarang ini waktu kita. Maknanya petang bukan waktu kita. Dengan kata lain, jangan tangguh-tangguh kerja. Orang yang suka menangguh-nangguh, delay, nantilah, tunggulah. Orang tersebut tidak disukai oleh Islam. Allah tidak suka, Rasul pun tak suka. Ini sebagaimana kata-kata Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab. Sebahagian mengatakan ini hadis, sebahagian mengatakan ini asar. Yang penting, ucapan beliau atau baginda sangat penting. Idza asbahta fala tantaziril masa. Apabila kamu sedang berpagi-pagi, jangan tunggu petang. Wa idza amsayta fala tantazir sabah. Dan apabila kamu sedang berpetang-petang, jangan tunggu pagi. Begitu cara Islam dalam galakannya memanfaatkan masa sebaik-baiknya. Kita selalu membangga-banggakan bahwa orang putih, orang bule, orang barat sangat hebat dalam jaga masa. Tapi setelah kita tahu ini, Islam lagi hebat. Apa kata orang putih? Jangan kamu tunggu esok. Apa yang kamu boleh buat pada hari ini. Don't wait tomorrow. What you can do today. Coba compare dengan ajaran Islam. Bila Anda sedang berpagi-pagi, jangan tunggu petang. Jika Anda sedang berpetang-petang, jangan tunggu pagi. Betul tak? Lagi hebat umat Islam. Walaupun dalam realiti, majoriti umat Islam suka melambat-lambatkan kerja. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Salah satu surahnya bernama Wal Asri, demi masa. Maknanya Islam ini sangat jaga, sangat galakkan agar kita jaga masa. Time management. Jaga. Maksudnya, jika kamu sedang berada pada waktu pagi, maka kamu jangan menunggu petang. Pusatkan pemikiranmu dan kegiatanmu pada hari ini saja. Bukan kemarin yang telah berlalu. Sama ada kebaikan atau keburukan yang telah kamu alami. Jangan fikir yang semalam. Dan jangan juga fikirkan tentang keesokan harinya. Sebab hari esok, hari yang belum pasti akan kamu temui. Sekarang kita hidup. Mungkin petang nanti kita mati. Itu maksudnya. Jangan terlalu angan-angan nak buat sesuatu tu esok. Buat sekarang. Kecuali jika tidak ada kemampuan. Kecuali hanya esok. Tak mengapa. Tapi sengaja kita takhirkan, delay, Islam tidak galakkan begitu. Hari ini kamu berada di bawah cahaya mataharinya. Dan siang yang menyelubungimu. Hanya hari inilah milik kamu. Hari inilah milikmu.
Hari esok belum tentu milik kita. Hari yang telah lepas pun telah berlalu. Umur kamu sebenarnya hanya satu. Umur kamu sebenarnya hanya satu hari ini saja. Umur kamu sebenarnya hari ini sahaja. Kalau tidak beramal, beramallah pada hari ini. Jangankan tunggu esok, tunggu petang pun jangan. Oleh itu, jadikanlah hari ini penentu kebahagiaanmu yang kekal abadi. Siapa yang belum salat duha, pastikan salat duha setelah selesai pengajian ini. Sebab kata Nabi, ruas manusia ini semuanya, ruas-ruas ini ada 360 dalam badan manusia. Setiap ruas itu mesti bayar sedekah. Mesti setiap ruas ini mesti beri sedekah. Bila awak sudah sebut subhanallah sekali, maknanya sudah satu ruas sudah keluarkan sedekahnya. Alhamdulillah, ruas yang kedua. Allahu Akbar, ruas yang ketiga. Lalu kata Nabi dalam hadis sahih, bila kamu buat salat duha 2 rakaat, dah cover dah keseluruhan ruas 360 itu kita keluarkan sedekah. Apalagi bila buat 4 rakaat, 2-2. Siapa buat salat duha 4 rakaat sebelah pagi, dia akan dijamin selamat oleh Allah hingga ke petang. Atau hingga ke pagi esok. Dia dapat protection daripada Allah. Jangan lupa, sama ada sebelum ikut kelas atau setelah kelas, kita jam 11 suku, sebelum zuhur, buat salat duha. Jangan tunggu. Kita belum tentu jumpa esok hari. Oleh itu, jadikanlah hari ini penentu kebahagiaanmu yang kekal abadi. Seolah-olah hari inilah hari kelahiranmu, dan pada hari ini pula hari kematianmu. Itu yang dimaksudkan dengan hari ini adalah hari kamu. Anggaplah hari ini kamu lahir, dan hari ini juga kamu mati. Alhamdulillah bagi yang telah panjang umur. Lahir 75 tahun yang lalu. Sampai hari ini alhamdulillah masih hidup. Tetapi setiap hari yang dilalui, anggap sajalah itu hari yang terakhir. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salli salatal muwaddi'." Lakukanlah ibadat salat seolah-olah itulah ibadat salat selamat tinggal. Muwaddi' dari kata wida'. Ada haji wida', ada tawaf wida', yaitu ketika meninggalkan Mekah. Nah, Nabi berpesan, "Salli salatal muwaddi'." Ketika kamu sedang salat, tak kira apapun salat, anggaplah itu last salat bagimu. Yang setelah itu mungkin kamu mati. Sampai begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar kita manfaatkan hari-hari yang kita lalui
dengan sikap demikian. Jangan kamu cemari kehidupan kamu pada hari ini. Jangan cemari. Jangan rosakkan dengan memikirkan peristiwa sedih dan gundah pada hari-hari yang telah berlalu. Jangan. Kerjanya termenung saja. Mengenang suami yang telah meninggal dunia. Macam mana ya nasib kami nanti? Mengenangkan ibu, ayah yang telah meninggal, mengenang anak, cucu yang telah meninggal dunia. Jangan. Ingat boleh, tetapi terlalu bersedih, gundah terhadap sesuatu yang telah berlalu, sehingga kerjanya termenung saja, gundah, gulana. Tidak. Sikap yang salah. Juga jangan kamu rosakkan harimu ini dengan terlalu tergantung apa yang akan kamu capai keesokan harinya yang belum pasti. Esok sesuatu yang belum pasti. Jangan terlalu mengharap. Pusatkan perhatianmu hanya untuk hari ini. Fokus hari ini saja. Sesuai dengan topik, hari ini adalah hari kamu. Oleh itu lakukanlah dalam hari ini salat yang khusyuk, membaca Quran sambil tadabbur dan merenung isi kandungannya untuk dijadikan pengajaran. Berzikir sambil menghadirkan maknanya. Membuat keseimbangan dalam semua perkara. Membuat keseimbangan dalam semua perkara. Apa maksudnya? Jangan hanya tunai hak Allah. Betul, salat hak Allah. Tapi isteri juga ada hak yang perlu dilayan dengan baik. Anak juga ada hak yang perlu dibimbing, dinasihati. Jiran tetangga ada hak. Itu maksudnya. Membuat keseimbangan dalam semua perkara. Berakhlak mulia, reda dengan anugerah Allah yang telah ditetapkannya. Reda. Jangan sedih tak menentu. Contoh Ustaz pada pagi ini tidak sebagaimana pagi-pagi biasa. Dapatlah buat salat sunat, wudu, tahajud, witir, baca Quran, khasnya 10 ayat terakhir Ali Imran. Hari ini terlena, walaupun belum azan, tapi alhamdulillah sempat buat witir saja. Ustaz tidak menyesal. Walaupun alam dah dipasang bangun jam 5, iaitu lebih kurang 50 minit sebelum subuh. Tapi terlena. 5 minit sebelum azan. Jadi sempat buat. Tak mengapa, itu yang dimaksudkan Allah dah takdirkan. Reda dengan anugerah Allah yang telah ditetapkannya. Kita orang yang percaya kepada takdir tidak membuat kita menyesal tak menentu.
utamakan penampilan yang kemas, smart. Apalagi bila berhadapan dengan orang ramai. Itu maruah. Mengambil berat dengan kesehatan jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Pastikan sebelum online, duduk di bawah terik matahari jam 9, 9:30 untuk mendapat vitamin C. Setengah ulama mengatakan doktor yang paling pakar ada 10. Lalu disenaraikannya. Berjemur di pagi hari 9, 10, 10:30. Itulah doktor yang paling hebat. Amalkan. Kadang-kadang Ustaz bawa sajadah atau tikar di halaman rumah yang dipancar matahari. Salat duha di situ. Kesehatan jasmani dapat, kesehatan rohani dapat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan tidak berbangga-bangga, tetapi tidak memanfaatkan. Setiap saat itu manfaatkan untuk mencapai kebahagiaan atau kesehatan jasmani dan rohani sekali. Allahu Akbar. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara kelebihan atau keistimewaan baginda yang tidak Allah bagi kepada umat lain, yaitu boleh salat di mana-mana di atas bumi. Tak semestinya surau masjid, tak mestinya dalam rumah. Di halaman rumah pun boleh. Itu keistimewaan agama Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Serta berbaktilah dengan kerja-kerja yang berguna untuk disumbangkan kepada orang lain. Sumbang. Ada harta, sumbang dengan harta. Ada tenaga, sumbang dengan tenaga. Ada ilmu, sumbang dengan ilmu. Itu maksudnya. Ini yang Ustaz katakan. Kata-kata Dr. Aid Al-Qarni ini singkat, tapi dalam maknanya. Yang bila kita ikut, insya-Allah, biiznillah, kita akan jadi orang yang sehat, rohani dan jasmani. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Untuk itu pergunakanlah masa hari ini sebaik-baiknya. Gunakanlah masa hari ini sebaik-baiknya. Bagikanlah minit demi minit yang kamu lalui pada hari ini seolah-olah tahun demi tahun lamanya. Begitu. Gunakanlah setiap saat. Kalau tadi minit, ini setiap detik, setiap second. Bagaikan bulan demi bulan yang kamu lalui. Tanamlah sebanyak mungkin bibit-bibit kebaikan. Dan banyak-banyaklah beristighfar minta ampun pada Allah dari segala macam dosa. Perbanyakkanlah berzikir kepada Allah, sama ada zikir lisan atau zikir hati atau zikir amal. Kita pernah sebut zikir lisan, lidah menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir hati, ingat senantiasa akan hukum hakam Allah. Ingat senantiasa Allah monitor, pantau, bukan hanya zahir kita, juga dalam hati kita. Itu namanya zikrul qalbi. Dan yang ketiga, zikrul amal. Laksanakan, menuntut ilmu, salat duha, salat tahur, sedekah, baca Quran, amanah,
dan dalam bermuamalah. Melaksanakan suruhannya dan menjauhi larangannya, sebagaimana yang tertera di dalam kitabnya Al-Quran. Quran adalah kitab panduan. Itu sebabnya tidak cukup Ustaz tidak gunakan istilah tak berguna. No. Tetapi belum cukup kalau hanya sekedar baca tapi tak faham maknanya. Ustaz tidak gunakan istilah tak ada guna. No. Quran walaupun dibaca tak faham maknanya tetap dapat pahala. Sebab kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf 10 ganjarannya. Lam satu huruf 10 ganjarannya. Mim 10. Alif lam mim saja sudah 30 ganjaran yang kita bakal terima dari Allah nanti di akhirat. Dan kita semua tahu alif lam mim tidak boleh diartikan. Katakan saja wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui maknanya. Buatlah persiapan sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk hari akhirat. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Ayul mu'minina akyas. Pada satu hari Nabi tanya pada para sahabat, tahukah kamu sekalian siapakah orang beriman yang paling panjang akalnya, yang paling pintar, yang paling bijaksana? Sahabat hanya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Kami tak tahu, tak jawab. Lalu Nabi explain. Ada dua tanda-tanda mukmin mukminat yang bijak. Aktsaruhum zikran lil maut. Mukmin mukminat yang banyak ingat mati. Wa aktsaruhum isti'dadan lima ba'dal maut. Dan yang kedua, orang yang paling banyak membuat persiapan bekal untuk dibawanya setelah dia mati. Itu dia orang yang bijak. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Banyak ingat mati. Yang kedua, banyak bawa bekal. Supaya timbangan kita nanti di akhirat lebih berat. Timbangan amal baiknya. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Qari'ah. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, maka tempatnya dalam syurga penuh diridai. Allahumma ja'alna minhum. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa amal baiknya ringan, amal jahatnya ini yang berat, tempatnya adalah hawiyah, yaitu narun hamiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apakah hawiyah itu? Hawiyah itu adalah api yang bernyala-nyala. Nauzubillahi min dzalik. Okey. Kita teruskan. Jalanilah kehidupan ini, laluilah kehidupan hari ini dengan penuh gembira. Oh, happy. Laluilah hari ini dengan penuh gembira, aman dan tenteram. Redalah dengan rezeki pemberian Allah. Sama ada dalam bentuk harta atau pasangan hidup atau anak-anak dan kehidupan rumah tangga sesuai dengan kedudukanmu dalam masyarakat. Kita telah berusaha
sebaik mungkin, tapi ternyata rezeki, ya setakat itu, redha dengan pemberian Allah. Yang penting berusaha. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faghuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu. Dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Setakat mana Allah anugerahkan setelah kita berusaha, kita hendaklah merasa puas hati. Jalanilah kehidupan hari ini tanpa kesedihan atau panik. Jangan. Hadapilah hari ini dengan ceria. Tanpa murka, tanpa hasad dengki kepada siapapun. Usahakan. Punya perasaan seperti ini sangat bagus. Sebab seorang sahabat pernah dikatakan oleh Nabi SAW, "Anta min ahlil jannah." Kau akan jadi penghuni syurga. Membuat sahabat-sahabat yang lain jadi jealous. Ada di antara mereka dari kalangan sahabat yang jealous, sengaja bermalam di rumah sahabat yang Nabi kata dijamin masuk syurga. Sebab dalam seharian amalnya macam biasa saja. Apa yang menyebabkan dia dijamin masuk syurga? Ringkasnya, dia bermalam rumah sahabat tersebut tanpa menyebut motifnya. Tak bermalam saja. Rupanya dia tidak mengintai, tidak mengetahui lebih jauh apa amal-amalnya yang kita tak nampak selama ini membuat dia dijamin masuk syurga. Ternyata sahabat yang numpang menginap di rumahnya itu lihat jam 12, tengah malam, jam 1, jam 2, tak juga bangun-bangun. Kalau semalaman dia beribadat. Tapi sepertiga akhir malam dia bangun. Dia buat qiyamul lail. Lalu sahabat pun ikut qiyamul lail. Kemudian beliau ke masjid untuk salat berjamaah subuh. Balik dari masjid, beliau ajak saya sarapan, breakfast. Terfikir lagi oleh saya, dia tak puasa pun. Sunat. Akhirnya pagi itu, saya mohon izin untuk balik. Tapi tidak memastikan apa rahasianya. Dia akhirnya memberanikan diri. "Wahai fulan, aku jadi cemburu. Rasul kata engkau dijamin masuk syurga. Sebenarnya motif tujuan saya menginap, ingin mengetahui secara dekat apa amalanmu. Saya lihat kamu qiyam biasa macam saya juga. Salat subuh berjemaah macam saya juga. Kau juga breakfast sama saya, tidak berpuasa sunat. Boleh tak tolong beritahu saya
Apa ya amal spesial yang kamu punya? Setelah ditanya, sahabat tersebut hanya menjawab, kawan, sebelum saya tidur malam, setiap malam, saya maafkan semua orang-orang yang pernah bersalah pada saya. Maafkan. Apakah kesalahan itu saya penyebabnya atau dia yang menjadi penyebab? Yang saya ada hak untuk tidak memaafkan, tapi tidak. Seluruh orang-orang yang merasa berdosa terhadap saya telah saya maafkan. Itu amalan saya. Saya tak mau jadi orang yang pendendam. Hadirin dan hadirat, sekedar ringkasan cerita. Jalanilah hidup hari ini dengan penuh gembira, aman dan tenteram. Redalah dengan rezeki pemberian Allah. Jalanilah kehidupan hari ini tanpa kesedihan atau panik, tanpa murka, tanpa hasad dengki kepada siapapun. Itu maksudnya, maafkan. Hendaklah engkau tulis di dalam lembaran hatimu sebuah ungkapan yang berbunyi, hari ini adalah hari kamu. Kita teruskan. Jika engkau sedang memakan roti yang lezat rasanya dan segar lagi roti itu, mengapa kamu mesti bersedih terhadap roti semalam yang mungkin sudah kering dan sudah habis tempo masanya, yang hanya akan memudaratkan kesehatanmu? Mengapa mesti fikirkan roti lama? Ataupun kamu terlalu memikirkan akan mengharap roti esok yang masih laib, yang masih ditunggu-tunggu, belum pasti kamu akan mendapatinya. Roti yang ada pada hari ini, yang lezat, segar, makan. Roti yang semalam jangan fikir. Roti yang bakal didapat pada hari esok, jangan terlalu mengharap. Jika kamu pada hari ini meminum air yang segar, lagi nyaman, mengapa mesti bersedih hati terhadap air asin semalam? Atau air keesokan harinya yang mungkin terlalu panas untuk diminum? Allahu Akbar. Kata-kata Dr. Aid Al-Qarni, pengarang kitab La Tahzan, Don't Be Sad, yang pernah menjadi bestseller pada masa silam. Hadirin dan hadirat, kalau ada peluang, bagus, sebab buku tersebut telah diterjemahkan dalam berpuluh-puluh bahasa dunia karena hebatnya. Dalam Englishnya, don't be sad. Jangan kamu bersedih. Dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa Arab, la tahzan. Jika kamu dapat bersikap benar terhadap dirimu, niscaya kamu akan dapat menguasai dirimu. Kita dapat menguasai diri kita. Kita bila bersikap benar terhadap diri kita. Ingatlah selalu, aku tidak hidup kecuali pada hari ini saja. Ingatlah selalu, tanamkan dalam minda, aku tidak hidup kecuali hari ini saja, atau kecuali saat ini saja. Oleh sebab itu, manfaatkan masa sebaik-baik. Oleh itu, pergunakanlah masa hari ini sebaik-baiknya untuk memperbaiki dirimu. Pada hari ini, aku akan perbaiki ucapanku. Aku tidak akan mengeluarkan kata-kata kotor dan lucah, menghina, mencela, mengumpat.
Katakan pada diri seperti itu. Pada hari ini aku perbaiki rumah tanggaku dan perpustakaanku. Rumah tangga, hubungan baik dengan keluarga, isteri, anak-anak, ibu bapa. Rumah tangga, bantu kerja-kerja isteri semampu yang boleh. Dan jangan lupa perbaiki juga perpustakaanmu. Itu sebabnya paling bagus setiap rumah mesti ada library. Mesti ada perpustakaan walaupun kecil. Dan alhamdulillah bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa telah beli melalui Shopee kedai buku Uday dalam berbagai bidang akidah, tafsir, sunnah, fiqh dan lain-lain. Itu dah perpustakaan namanya. Perbaiki sebaik-baiknya. Pada hari ini aku akan perbaiki rumah tanggaku dan perpustakaanku. Kalau rumah barangkali kita ada breakfast, makan itu untuk jasmani. Perpustakaan pula penuh dengan ilmu. Dan ilmu itu adalah makanan rohani. Pada hari ini aku akan ambil berat tentang kebersihan jasmani dan rohaniku. Penampilanku, cara aku berjalan, cara aku bertutur, dan segala tindak tandukku aku mesti perbaiki hari ini. Pada hari ini aku akan bersungguh-sungguh mentaati Tuhanku, mengerjakan salat dengan cara yang paling sempurna. Sama ada dari sudut pergerakannya, khusyuknya, memperbanyak salat-salat sunat, membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang berguna. Itu sebabnya ada satu kasidah orang Arab. Ustaz sampai sangat terkesan sampai hafal. Apa kata kasidah tersebut? Kitabi, kitabi, oh my book. Kitabi. Antas sadiqul wafi. You are my best friend. Anta as-sadiqul wafi. Engkau adalah temanku yang paling setia. Binurika as'a linailil kamal. Melalui cahayamu aku menuju kepada kesempurnaan hidup. Allahu akbar. Allahu akbar. Kitabi, wahai kitabku, antas sadiqul wafi. Engkau adalah temanku yang paling setia. Binurika as'a linailil kamal. Dengan cahayamu aku menuju kepada kesempurnaan hidup. Ilmu, maknanya ilmu. Pada hari ini aku akan buang. Pada hari ini aku akan buang semua penyakit-penyakit hati. Nah, kalau tadi itu kita hiasi diri dengan kerja-kerja baik belaka. Nah sekarang tiba pula giliran. Hari ini aku akan bersihkan segala bentuk penyakit hati. Seperti syirik, takabur, ujub, riya, hasad, dengki, dan pendendam. Sahabat yang dijamin masuk syurga tadi itu. Karena dia itu pemaaf, bukan pendendam. Lawan pendendam pemaaf. Sehingga sahabatnya jadi jealous.
Malah orang yang jahat pada kita doakan supaya dia dapat hidayah. Kita kadang-kadang dalam menyampaikan kebenaran, orang suka ada, orang benci pun ada. Jangan terlalu marah kepada yang benci. Sebab Allah sudah takdirkan dia itu benci kepada kebenaran, berguna sebenarnya untuk kita yang dibenci. Karena Allah nak menguji. Apakah dengan dicaci, di label awak menjadi give up, serik? Sebenarnya Allah nak tengok, awak sabar tak? Awak istiqamah tak? Yes. Sebenarnya ada faedah. Tak tahu Ustaz bagaimana pandangan Ustaz lain, tapi Uday sendiri sebenarnya tawarkan kalau ada yang bertanya. Bagi Uday, bila ada orang bertanya, membuat Uday berusaha untuk mencari jawabannya. Baca buku ini, search dalam internet, Google, dan lain-lain caranya. Disebabkan dia bertanya. Bukan orang bertanya itu malah disergah. Ayat menyebut dalam surat Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang bertanya, terhadap orang yang meminta, jangan kamu sergah. Nah, minta di sini, sa'il, kita kena faham, bukan minta duit saja. Sa'ala yas'alu, Englishnya to us. Minta roti, sa'ala juga dalam bahasa Arab. Minta pencerahan, soal juga namanya. Jadi kalau orang itu meminta, jangan batasi yang diminta itu material saja. Ini fenomena hari ini. Pantang ada yang bertanya, langsung di label. Jangan tanya. Kalau aku dah cakap begitu, ikut sajalah. No. Islam tak macam itu. Islam tidak macam itu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang bertanya atau orang yang meminta, jangan kamu hardik. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan sedikit lagi. Sebelum kita jawab beberapa soalan dari jemaah. Pada hari ini aku akan melakukan kerja-kerja kebajikan yang berguna untuk manusia lain. Menziarahi orang sakit, takziah jenazah, mengunjungi tetangga, memberi makan orang miskin, menolong siapa yang dilanda kesusahan, membantu orang yang dianiaya, memuliakan orang alim. Nah, memuliakan orang alim, memuliakan orang yang ada ilmu, menyayangi yang kecil, dan memuliakan orang dewasa dan warga emas. Tuh. Lengkap. Wahai masa silam yang telah berlalu. Wahai masa silam yang telah berlalu. Aku tidak akan menangisi pemergian. Wahai masa silam yang telah berlalu. Aku tidak akan menangisi pemergian. Pergilah. Engkau tidak akan dapat melihat aku lagi, dan aku pun tidak akan mengingatimu lagi, walau sesaat. Karena engkau telah meninggalkan aku, berpisah denganku, dan engkau tidak akan kembali kepadaku buat selama-lamanya. Jangankan setahun, 2 tahun. Semalam saja dah tak boleh lagi balik. Wahai masa yang akan datang. Nah, kalau tadi semalam. Wahai masa yang akan datang. Oh, my future.
al-mustaqbal. Engkau berada di alam ghaib. Mengapa tomorrow dikatakan alam ghaib? Sebab dia sesuatu yang tidak pasti. Wahai masa yang akan datang, engkau berada dalam alam ghaib. Aku tidak akan berurusan dengan mimpi. Aku juga tidak akan menjual diriku kepada pihak yang tidak pasti. Esok sesuatu yang tidak pasti. Mungkin kita mati petang ini, mati malam nanti dalam tidur. Tak akan jumpa hari esok. Dan aku tidak akan mengharap sesuatu yang tiada. Karena esok adalah sesuatu yang tidak wujud. Sebab ia belum lagi dicipta oleh Allah. Esok Allah belum cipta. Walaupun biasanya kita akan jumpa pada hari esok. Biasanya. Tapi hari esok tidak pasti. Mungkin kiamat terjadi pada hari ini. Tak adalah hari esok. Wahai umat manusia. Ini terakhir. Wahai umat manusia. Ungkapan yang berbunyi, hari ini adalah hari kamu, adalah ungkapan kata yang paling indah dalam kamus kebahagiaan. Wahai umat manusia sekalian, ungkapan yang mengatakan hari ini adalah hari kamu adalah ungkapan kata yang paling indah dalam kamus kebahagiaan bagi sesiapa yang mengharapkan bentuk kehidupan yang paling sempurna. Hadirin dan hadirat, demikianlah indahnya bahasa pendek tapi cukup menusuk dalam hati kita. Ustaz harap Allah beri Ustaz kekuatan untuk mengikuti panduan-panduan tadi. Juga para jemaah, sama-samalah kita berdoa mengharap agar Allah beri kita taufik. Taufik maknanya restu, izin untuk melaksanakan panduan-panduan cantik dan indah dalam buku tersebut. Sebab semua panduan-panduan itu sesuai sekali dengan kehendak agama yang kita cintai, agama Islam. Sangat sesuai dengan kehendak Al-Quran, sangat sesuai dengan kehendak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini Ustaz coba untuk jawab beberapa pertanyaan secara singkat. Tak maaf ya, terpaksa secara singkat. Karena ada 4-5 pertanyaan, Ustaz akan jawab secara singkat saja. Harap maklum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nak minta pencerahan. Kita bermazhab Imam Syafi'i. Tapi akidah dan tasawuf tidak Imam Syafi'i. Walaupun tidak disebut, kan sudah menjadi pengetahuan semua. Fiqh kita bermazhab Syafi'i. Akidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Tasawuf pula Imam Al-Ghazali. Yang ditanya, kita bermazhab Syafi'i. Tetapi akidah dan tasawuf tidak ikut Imam Syafi'i. Minta penjelasan Ustaz Uday. Semoga Allah membalas kebaikan Uday. Hadirin dan hadirat. Imam Asy-Syafi'i yang hidup tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Maknanya beliau hidup
dalam era salafus salih yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup sekurun denganku. Maknanya dalam 100 tahun pertama. Yang hidup di dalamnya pada umumnya para sahabat yang jumpa Nabi. Kemudian kurun yang kedua, kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Sampai tahun 300 Hijrah. Imam Syafi'i pula lahir 150, meninggal 204 dalam kawasan area Salafus Saleh. Asy'ariyah Maturidiyah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pengasas Asy'ariyah, hidup pada tahun 300. Apalagi beliau pada awalnya bermazhab Mu'tazilah. Pembahasan tentang Asy'ariyah Maturidiyah semua kita dah tahu. Oleh sebab itu, nasihat Ustaz, kalau ingin bermazhab fiqh Imam Syafi'i, bagus, sebab semua mazhab yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, semua mereka ini adalah salafus saleh yang diiktiraf fiqh mereka. Cuma alangkah baiknya kalau kita juga ikut akidah Imam Asy-Syafi'i. Tasawuf Imam Asy-Syafi'i, tasawuf dengan makna tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa, juga ikut Syafi'i. Alangkah lebih baik. Dan Syafi'i itu salafi. Wallahu a'lam. Itu jawaban singkat, Ustaz. Pak Ustaz, pada sesi pagi kemarin, adakah nazar perlu dilafazkan? Kita ada bercakap tentang nazar, wasiat beberapa hari yang lalu. Bila kita bernazar, apakah nazar kita tu perlu dilafaz, disebut? Apabila anakku yang koma sudah 3 bulan sembuh, aku bernazar akan bersedekah 100 ringgit untuk fakir miskin di Jalan Tengku Abdul Rahman. Lafaz. Pertanyaannya, nazar itu, nazarkan definisinya sesuatu amalan yang pada asalnya tidak wajib, tapi setelah diniatkan dia menjadi wajib. Ternyata anak yang koma 3 bulan itu, setelah ayahnya bernazar itu, akan bersedekah 100 ringgit untuk fakir miskin. Seminggu kemudian sadar, pulih sebagaimana sedia kala. Maka wajib tak? Yes. Hukumnya wajib bila dah terkabul. Kalau tidak kabul, umpamanya meninggal dunia, tak wajib. Persoalannya, majoriti ulama berpendapat, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, nazar barulah wajib dilaksanakan, ditunaikan bila niat itu dilafazkan. Kalau hanya sekedar goresan hati, tidak wajib. Tidak wajib. Dan ini pendapat yang kuat.
Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal au takallam." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala gurisan hati. Allah tak ambil kira apa yang terdapat dalam gurisan hati sehingga dia lakukan atau dia sebut. Lafaz itu sebut. Ini pendapat yang lebih kuat. Jadi orang yang apabila, sebagai contoh, kalau nanti duit yang saya simpan, KWSP, kalau saya dah terima nanti goresan hati, saya hendak beri makan anak-anak yatim. Akhirnya begitu dapat kondisi tak mengizinkan karena banyak sangat perlu duit. Cuma ketika bercadang hendak memberi makan anak yatim itu hanya dalam hati. Nah, Islam kata tak payah. Sebab anda tidak melafazkannya. Okey, itu jawaban Ustaz yang kedua. Pak Ustaz, ada beberapa ustaz yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan salat sunat habis Isya 4 rakaat. Sahih ke Pak Ustaz? Lalu diikuti pula dengan ganjarannya macamlah 4 rakaat tersebut kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Begitu pertanyaan. Hadirin dan hadirat, sedikit pencerahan. Nabi SAW pernah melakukan salat sunat sesudah Isya. Kadang-kadang 2. Dan kadang-kadang 4. Nah, yang 2 kita tidak jadi masalah sebab hadis sahih. Rupanya hadis yang sahih juga tentang 4 rakaat. Sebagaimana yang dilihat oleh Abdullah ibnu Abbas di rumah makciknya isteri Rasulullah yang bernama Maimunah. Abbas menceritakan begitu baginda balik daripada salat Isya ke rumah Maimunah, beliau Abdullah ibnu Abbas melihat Nabi buat salat 4 rakaat dengan 1 salam. Hadis itu sahih. Cuma pengkaji hadis menyebut adapun fadilatnya 4 rakaat sesudah Isya itu sama dengan kita mengerjakan 4 rakaat itu di malam Lailatul Qadar, itu tidak sahih. Itu tidak sahih. Demikian yang Ustaz dapati dalam pencarian nilai-nilai hadis. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Terakhir, Pak Ustaz, mohon sedikit masa untuk menjawab persoalan tentang salat musafir saya. Ini pertanyaan tentang salat safar. Sudah 2 tahun saya berhijrah ke Kuching dari Semenanjung. Hijrah ke Kuching sudah 2 tahun. Tapi tiap-tiap 3 bulan saya pulang ke KL untuk medical check up, untuk urusan anak-anak yatim dan asnaf.
di Pasir Gudang, juga segala urusan keluarga di KL. Saya tidak pernah tetapkan masa berada di Semenanjung karena saya akan bergerak dari KL ke Johor atau ke Kedah. Baru ini saya ditegur oleh ustaz karena terlalu lama musafir. Minggu ini saya akan berada di KL dalam 2 minggu sebelum ke Johor semula. Oleh itu saya disuruh salat seperti biasa karena sudah melebihi 3 hari tambah 2 hari perjalanan. Saya kata sebab saya bermustautin di Kuching. Maka saya bermusafir, selalu bergerak walaupun saya di KL. Saya selalu juga bermalam di rumah anak saya di Setia Alam. Persoalannya, Ustaz, betulkah apa yang saya buat? Salat jamak dan qasar biarpun saya berada di Semenanjung untuk lebih sebulan karena mukim saya adalah Kuching. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Ustaz kira pertanyaannya cukup clear. Ringkasnya, beliau sudah berhijrah dari Semenanjung ke Kuching. Sudah 2 tahun. Cuma setiap 3 bulan, beliau akan pergi ke Semenanjung atas urusan anak yatim yang beliau pelihara dan beberapa tujuan-tujuan lain, antara lain check up kesehatan. Hadirin dan hadirat, pagi tadi Ustaz sempat merujuk kembali buku yang Ustaz tulis. Ini bukunya. Pedoman Salat Musafir. Ustaz jawab saja secara ringkas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah sebelum hijrah, Nabi mula-mula salat kan sempena Isra Mi'raj. Setahun sebelum hijrah. Salat ketika di Mekah 2 rakaat saja. Semua Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh 2 rakaat saja. Baru berubah menjadi 3 untuk Maghrib, 4 bagi Zuhur, Asar dan Isya. Kekal 2 untuk Subuh. Itu setelah berpindah ke Madinah. Tapi ini ada tambahannya. Tapi baginda walaupun telah berada di Madinah, bila baginda mengadakan safar, musafir, beliau kekalkan salat 2 rakaat. Zuhur, Asar, Isya. Maghrib tetaplah menjadi 3. Subuh juga tetap. Itu satu. Hadirin dan hadirat, dari sudut lain pula, rukhsah atau kelonggaran salat dalam safar ada 2, yaitu jamak dan qasar. Tetapi kebolehan qasar dan jamak beza. Kebolehan qasar satu saja, yaitu bila safar. Jadi puan tadi dari Kuching, dalam perjalanan sampai di KL, boleh qasar selagi belum balik ke Kuching. Adapun jamak, penyebabnya bukan hanya safar. Jamak boleh karena hujan lebat, boleh karena takut, boleh karena sakit, dan boleh karena hajat atau keperluan.
Jadi dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam qasar setiap dalam perjalanan. Setiap salat yang 4 rakaat beliau buat 2 rakaat. Cuma dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama fiqh, yaitu Imam Asy-Syafi'i berpendapat itmam adalah lebih afdal. Ulama yang lain pula berpendapat qasar adalah lebih afdal. Namun demikian perkara ini, pendapat yang lebih kuat dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qasar adalah lebih afdal selama anda dalam perjalanan. Apalagi semalam kalau tak salah kita ada sebut riwayat seorang sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, dalam Al-Quran ayat berbunyi, la junaha, tidak berdosa kamu mengkasarkan, memendekkan salat apabila dalam perjalanan sekiranya kamu bimbang diganggu oleh orang kafir." Tapi sekarang ya Amirul Mukminin, orang kafir tak ganggu kita. Mana-mana kita pergi salat aman saja. Apakah hari ini dalam keadaan kita aman beribadat, tidak diganggu oleh orang kafir, kebolehan qasar masih berkuat kuasa? Umar jawab, "Aku akan jawab kamu sebagaimana jawaban Nabi kepadaku ketika aku tanya perkara yang sama." Kata Nabi, "Sadaqatum minallah faqbalu sadaqatah." Terimalah sedekah Allah. Itu adalah sedekah daripada Allah. Salat 4 rakaat jadi 2, itu adalah sedekah anugerah dari ilahi. Oleh sebab itu terimalah sedekah Allah. Atas sebab itu Imam Malik berpendapat, siapa yang tidak ambil keringanan qasar dalam perjalanan, dia tergolong kufur nikmat, tidak syukuri nikmat Allah. Jadi banyak dalil-dalilnya dalam perjalanan qasar adalah lebih utama. Nah, sekarang berpindah kepada masalah jamak. Hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah jamak zuhur dan asar 4-4 ketika di Madinah. Bukan karena takut, bukan karena hujan, bukan karena safar. Beliau juga pernah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari buat salat maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat di Madinah. Bukan karena safar, bukan karena takut, bukan karena hujan. Abdullah ibnu Abbas ketika ditanya mengapa Nabi buat begitu, Abbas hanya menjawab karena Nabi tidak mau menyusahkan umat. Oleh sebab itu, ada yang mengatakan qasar, jamak itu hanya 3 hari saja, tidak boleh lebih. Karena Nabi pernah datang ke Mekah selama 3 hari, selama itu beliau buat jamak qasar. Pandangan ini pandangan Imam Asy-Syafi'i. Imam yang lain pula mengatakan 4 hari. Imam yang lain pula mengatakan 15 hari. Sebab ketika penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah, selama 8 hari. 8 hari itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qasar. Ada pula yang mengatakan 18 hari. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi ketika perang Tabuk.
amalan para sahabat. Mereka apabila bepergian, walaupun sampai 2 bulan bepergian, selama itu mereka qasar. Sedangkan jamak pula Ustaz cenderung pada pandangan Imam Ibn Taimiyah, pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Arab Saudi, pandangan Salih Al-Utsaimin. Walaupun dalam perjalanan kamu boleh buat jamak dan qasar, tentang qasar teruskan. Setiap salat 4 rakaat jadi 2. Adapun tentang jamak, bila Anda merasa kesulitan, ketika itu baru Anda buat jamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Umpamanya kita ingin check up. Umpamanya jam 12. Lama. Kita boleh niat jamak takdim ke, jamak ta'khir ke. Umpamanya kita ingin jumpa klien. Sampai ke satu kawasan, kita pula nak pergi ke mall. Tak salah. Tapi memang menyulitkan andai kata kita salat masing-masing waktu. Kesimpulannya, dalam perjalanan walaupun berbulan-bulan, qasar adalah lebih afdal. Sedangkan jamak, kita perlu baru jamak. Kalau umpamanya tidak perlu, senantiasa berada di rumah saja, zuhur lakukan pada waktu zuhur 2 rakaat, bukan 4. Asar lakukan pada waktu asar 4 rakaat. Maghrib tetap 3. Isyak nanti juga 2 rakaat. Ini pandangan yang menurut pandangan Ustaz lebih baik. Sedangkan yang membatasi boleh jamak dan qasar itu hanya 3 hari atau 4 hari, bukanlah itu satu-satunya pandangan. Memang itu pandangan, tetapi mengapa Nabi juga buat selama 15 hari ketika Fathu Mekah? Bukankah itu lebih dari 3 hari atau 4 hari? Mengapa Nabi buat begitu ketika Perang Tabuk 18 hari? Kesimpulannya, siapa yang mau ikut mana-mana pandangan imam-imam mazhab, karena imam-imam mazhab tersebut semuanya telah diiktiraf adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah, tak ada masalah. Cuma kepada Ustaz, kalau ditanya, Ustaz punya pandangan seperti yang terakhir tadi. Sepanjang kita belum balik lagi walaupun 2 bulan, selama itu kita boleh qasar. Adapun tentang jamak, lihat keadaan. Bila kita suka keluar ke sana ke sini, lakukan, sebab Islam tidak suka menyusahkan umat. Semalam kita telah baca satu kaedah, al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesukaran dia menarik kepada kemudahan. Maksudnya bila kita rasa susah, salat pada setiap waktu lebih mudah jamak ketika itu. Tak ada masalah. Ustaz cenderung pada pendapat tersebut. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca doa sebelum kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami.
dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran dan bimbingan yang kami dapati melalui topik hari ini. Hari ini adalah hari Kamu. Oleh sebab itu berilah kami kekuatan ya Allah untuk mengamalkan apa yang kami sudah tahu, supaya kami layak mendapat ilmu-ilmu baru yang kami belum tahu. Sebagaimana kata asar, yakni para sahabat, siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu, niscaya Allah akan beritahu dia apa yang dia belum tahu. Demikian fadilat orang-orang yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.